kita di Jakarta, temen gue itu main padel tuh sampai jam 12 sampai jam 3 subuh. Iya benar. Ya ini beneran mereka main karena jadwalnya penuh aja. Yo, welcome back to podcast Saling Silang di episode penghujung. Penghujung apa? Jangan buat gosip Anda. Penghujung mendekati kepergian Arini. Asik. Tapi belum terakhir ini kan? Belum. Ya, sebulan terakhir lah. Sebulan terakhir setelah Arini mendapat kepastian keberangkatannya. Doain aja sih nggak dipulangin. Nggak dipulangin nanti ya. Mungkin nanti kita bahas lebih detail masalah keberangkatan lo ini. Yes. Di episode berikutnya mungkin. Kalau masih ketemu ya. Ketemu lah. Why not? Ya. Hari ini kita emang sengaja nggak ngundang bintang tamu. Ini setting baru loh. Ya, setting baru. Aduh, sorry. Nggak ngundang bintang Kenapa ya? tamu karena Efisiensi. selain efisiensi, ternyata sekarang itu lebih susah waktu kita berdua ketemu daripada nyari bintang tamu. Kayaknya matchingin jadwalnya lebih susah karena Kenapa tuh? karena kesibukan masing-masing. Asik. Padahal gue pengangguran. Nah itu. Asik. Makanya di sela-sela keberangkatan lo ini ngapain lo sekarang? Kan lo udah semua kerjaan udah ini kan, berarti? Udah gue handover. Udah handover kan Ya. ke teman-teman di sini kan. Ya. Terus ngapain lo? Gue tuh emang gitu sih. Pengangguran tuh malah lebih sibuk ya dibandingin waktu kerja. Apa yang Anda lakukan sebulan 2 bulan ini? Sekarang Mendalami gue apa Anda? mendalami padahal di podcast sebelumnya gue kayak anti padel banget. Oh ya? Waktu sama Rio, Oh karena lo tim tenis. gue tenis banget. Iya, iya. Cuy. Terus frustasi di tenis atau gimana? Kan katanya kalau orang gak jago-jago main tenis, katanya ini gue gak tahu ya. Pindah ke padel. Iya, padel katanya lebih gampang, katanya. Sebenarnya kalau untuk main doang iya setuju. Jadi lo Iya. bisa langsung main, mungkin kayak sejam 2 jam main padel tuh terus lo bisa main bareng gitu ibaratnya. Iya, iya. Tapi untuk master it itu ternyata butuh proses juga sih. Ya pasti. Iya, jadi makanya maksud gue nggak segampang itu bro gitu. Iya. Kalau dibilang kayak padahal tuh gampang, nggak juga sih. Tapi untuk entry-nya kali ya. Entry-nya asal lo bisa main aja, tapi kan lo mainnya bisa mau gaya kayak badminton, mau kayak pingpong, itu tuh Iya. bisa asal masuk gitu loh. Nah itu ya gampang, tapi kalau untuk ya balik lagi, kalau lo mau yang bener-bener kayak padel player gitu, banyak banget ternyata tekniknya. Dan yang kayak kita sempat bahas ya, spektrumnya luas banget ya. Wih gila, spektrum orang jago tuh udah Iya kan? kayak wow gitu. Ada yang ngeklaim dirinya udah jago. Benar. Karena kan padel juga ada level-levelnya kan. Ada self rating, ada ratingnya dan lo bisa nge-self rating lo gitu berapa. Jadi semakin intens sebagai apa lo? Sebagai bisnis bikin lapangan padel, atau sebagai host atau sebagai pemain padel? Karena gue butuh passive income buat nanti gue di sana. Jadi iya, gue ada beberapa bangun lapangan padel juga. Terus karena basically gue lagi suka sama padel juga. Nah itu kan lo booking lapangan tuh susah ya. Ya. Sesusah itu gitu. Kayak Iya. lo harus dari bulan lalu kali untuk booking. Tapi kan lapangan tuh juga nggak semuanya di open kan slotnya. Nah jadi lo harus daftar member. Nah ketika lo daftar member, lo harus punya kayak minimal lo beli berapa slot gitu. Oh ya? Nah Ini valid gak sih? valid banget. Oh ya valid. Karena lo Valid. yang menjalankan. Ya. Nah, terus? Problem kedua lagi setelah lo udah membeli dengan ya grup booking gitu misalnya ngomongnya ya, jadi member, main padel tuh kan nggak bisa cuma 2 orang. Ya. Tenis bisa kan, lo bisa main single. Ya. Nah makanya kita kan dulu sering main tenis tuh. Nah padel tuh nggak bisa, minimal tuh ya double, jadi 4 orang kan. Nah jadi setelah jadwal lapangannya itu lo udah dapet, belum tentu lo dapet temen main. Betul. Setuju? Tapi kan lo at least udah 2 orang di rumah lo yang main padel. Ya gue berdua kan tetap gak bisa dong. Iya, Jadi iya. gue harus punya 2 lagi Iya, iya. kan. Nah makanya akhirnya
Reclub itu kenapa merajalela. Merajalela. Terbentuklah gitu. si komunitas lo itu. Terbentuklah, gue gak mau ngomongin komunitas gue sih, karena Apa itu kayak gak komunitas ya. It feels like mau main sama gue sama Bondan aja. Karena sama-sama cari teman main. Iya, karena sama-sama cari teman main. Di situ ya basically akhirnya ya udah gue pagi main. Siang golf enggak ya? Kayaknya lebih loaded jadwal lu sekarang kerja. Parah, gue bilang gue lebih sibuk sekarang dibanding waktu gue kerja. Ntar lu satu-satu deh. Sebelum masuk ke reclub ya. Ya. Reclub sama si permainan padel ini. Seseksi apa nih menurut lo ya? Ini menurut lo ya. Seseksi apa nih? Buka lapangan padel sekarang di Jakarta. Karena kan kayaknya kalau kemarin kan gue baru balik dari Palembang ya. Gue sempat ngobrol sama teman-teman di Palembang tuh belum seseksi itu sih. Kalau untuk saat ini ya, per sekarang ini ya. Kan gue sempat ngobrol sama teman-teman yang beberapa bisnis juga. Tertarik nggak buat lapangan padel? Kayaknya di sini belum gitu. Nah, sedangkan kita di Jakarta, temen gue itu main padel sampai jam 12 sampai jam 3 subuh, weh. Iya benar. Ya, ini beneran mereka main karena jadwalnya penuh aja dan nyampe ke Alam Sutra, Ya. nyampe ke Kelapa Gading. Padahal tuh domisili mereka di selatan sini. Ya. Berarti kan Dijabanin gitu kan. dijabanin. Iya, iya. Sedangkan tuh setiap sekarang ya belok dikit, lapangan padel nih. Betul. Lapangan padel nih. Seseksi apa menurut lo? Sebenarnya gue udah did my research Ya, oke. sebelumnya. Cuma gue lupa jadi gue nyontek dulu ya. Ya. Soalnya kan gua dan teman-teman tuh ada ide juga lagi proses. Ini sampingan ya dulunya. Yuk Ya. kita bikin yuk. Terus gua sempat beberapa ngobrol, Rin. Gua nggak tahu ya, ini info warung kopi ya. Dari bapak itu dia itu memanage lapangan di Lebak Bulus itu. Terus dia kasih statement ke kita. Saya itu pengurus padel apa gitu ya. Gua lupa lah persisnya. Dia bilang tahun ini tuh dengan yakinnya dia firm tahun ini tuh akan buka 120 lapangan padel baru di Jakarta kata dia. Ini kata dia ya. Oh ya Pak. Iya karena dia itu setiap lapangan padel yang mau dibangun tuh udah terinfo bla 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 gitu. Emang ya? Sebenarnya nggak kayak ya, infonya tuh lebih kayak info-info informal gitu. Oh oke. Karena kan ya padahal kan masih baru banget, kayak persatuannya aja baru juga. Wait, ini padel apa pedal sih sebenarnya? Padel. Kan kita sering ngomong padel ya. Kita ngomong padel. Kenapa orang pedal ya? Apa yang mana yang benar sih? Apa sama-sama benar? Padel kan padel sih. Karena apa ya kita ngomong padel ya? Karena Gua dari emang lo sih. pronunciation sih yang benar padel. Padel ya, berarti kita Padel. sepakati ya padel. Ya. Padel. Tadi kita di ini lagi. Kalau gue salah ya mohon maaf. Tapi Soalnya kalau lo nonton kayak padel Premier League gitu yang ngomongnya padel. Padel ya. Karena dia kan datangnya dari bahasa Spanyol. Salah ya? Harusnya Spanyol. Tapi gue pernah baca tuh awalnya dulu tahun berapa tuh di Meksiko katanya. iya gede juga, di Meksiko juga gede. Cuman berkembangnya di mana? Di Spanyol katanya. Padel berasal dari Meksiko. Ya awalnya. Ya. Tapi kan sekarang kita taunya Spanyol, Argentina, Ya, soalnya atlet-atletnya yang jago-jago dari situ sih. famos gitu. Famos Spanyol kan ini. Iya. Famos bukan nama atlet ya. Bukan. Famos itu kayak Kayak, let's go gitu. Semangat gitu. Balik Iya, lagi, gimana balik menurut lo? lagi. Seseksi apa usaha? Menurut gue sih masih akan sangat seksi sih, karena sebenarnya kan padel tuh kan udah dikembangin tuh lama banget di Bali kan. Ya. Ya kan, kayak Bali. kalau di Bali udah gede lah, udah 2 tahun yang lalu atau lebih malah. Soalnya pas kita Liga Tenis tahun berapa? Iya, kita Liga Tenis tahun lalu. No, 2 tahun lalu berarti. 2 tahun lalu itu di sana udah rame kan? Iya, di sana udah rame. Iya. Dan udah banyak banget juga lapangannya aja, Udah. tapi masih susah kan ngebuknya. Ya, soalnya pas gua tuh paling inget ya, dulu tuh kalau kita mau ke Canggu tuh dari Seminyak tuh nggak lo? Ya, Ada lapangan kaca itu. jungle. Jungle ya? Ya, jungle padel. Jungle. Ini apa sih? Itu masih awam banget kan? Sawam. Tapi selalu ada orang dalam hati gue kan, kayak ini orang main apa gitu ya. Ini kan masih awam kan di kita kan. Betul. Terus banyak bule main, terus di Canggu ya. Canggu ada kan waktu itu satu ya. Canggu atau mana sih? Banyak deh pokoknya kalau di situ. Iya dulu. Oh, dulu waktu Iya kita. dulu. Iya. Iya, awal-awal. Dulu kita mainnya ya di Liga Tenis, sekarang kan kita sebenarnya main tenis Iya. kan. iya. Gitu. Terus baru dulu di Jakarta tuh kalau saya ingat gue ya, aku coba deh teman-teman koreksi.
RPC ya awal-awalnya. Raket padel, Iya kan? betul. RPC. Terus kalau sekarang udah banyak banget. Sekarang udah banyak banget. Dan maksud gue dengan banyaknya sekarang aja tuh tetap masih penuh terus kan. Kayak lo bilang tadi tuh, kayak jadinya kita niat banget coy untuk jauh-jauh. Ya termasuk gue juga. Sampai jam 6 pagi. Iya, kalau jam 6-nya gue nggak masalah, tapi kayak lokasi kan biasanya kan gue cuma sekitar Senayan area ya, kayak cuma situ-situ aja. Tapi sekarang gara-gara padel tuh tempatnya adanya malah di area selatan, Iya. cenderung ke selatan Jakarta. Nah, ya jadi gue akhirnya main-main juga kan, ke Lebak Bulus lah, ke sini. Simatupang, Kemang. Iya, iya Kemang, macet banget Iya. gitu. Ya gitu sih, seru tapi. Iya, maksudnya poinnya ketika nanti let's say terjadi ya, ada 120 itu terbuka ya. Ini kan lagi hype ya memang ya. Pertanyaannya, akankah lapangan itu tetap terisi full? Dengan catatan berarti hype-nya terjaga dan komunitasnya berkembang ya. Atau bertolak belakang Rin, maksud gue. Lapangannya makin gede, makin banyak. Jakbar ya salah satunya. Tapi pemainnya ya udah. Itu aja. Itu aja, atau bahkan dia akan menurun gitu loh. Karena padel ini terkesan olahraga mahal kan kata orang-orang. Banyak kan, pasti lu sering baca lah di IG, Iya. di TikTok. Lu jangan coba-coba main padel kalau gaji lu sekian. Ada kan suka gitu nongol. Iya. Padahal, Iya. padahal ya sama aja kayaknya. Ya tergantung sih. Kalau lo compare sama badminton ya pasti Yeah. jauh lebih mahal ya, Yeah. lapangan padel. Cuma kalau gue ngeliat tuh malah fenomenanya adalah orang-orang yang dulunya tuh sukanya ke klub itu malah main padel. Klub apa ini? Klub malam gitu loh. Kayak orang-orang. Setuju. Iya kan? Karena itu juga banyak yang mengalami. Iya, nah jadi kan makanya kenapa padel akhirnya ada yang buka 24 jam Yeah. kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin yang dia nge-cater orang-orang yang dulunya tuh emang orang-orang malam gitu loh. Terus akhirnya dibandingin dia minum-minum dan lain-lain, mungkin juga lagi efisiensi semuanya, ya kan? Terus main padel itu nggak ada seberapanya gitu. Iya, karena banyak yang ngeklaim juga si padel ini jadi tempat hangout sama Bener. networking kan sekarang. Pertemuan-pertemuan orang-orang mau ngobrolin kerjaan tapi santai sambil cari keringat gitu ya. Betul. Gue juga kalau pagi-pagi kayak jam 6 pagi gitu, gue seringnya ketemu sama golfer-golfer. Ya, nah itu juga tuh. Katanya yang nggak jago-jago main golf pindahnya ke padel katanya. Enggak juga sih. Tapi lo denger kan? Katanya ini nih muntahan orang nggak jago-jago tenis, Ya, yang nggak jago-jago main golf. ya. Ya udah ke padel aja, lebih gampang, terus lebih membaur. Ya, lebih membaurnya juga menurut gue itu keren banget sih. Ya ya. Karena tuh di padel tuh dia ada biasanya pakai kayak americano padel gitu kan. Sistemnya Ya. tuh Cara mainnya, sistem mainnya. cara mainnya terus ada mexicano kayak gitu-gitu. Itu tuh yang ngebuat gue gamesnya tuh jadi friendly banget gitu buat orang-orang. Ya. Karena kalau tenis aja tuh sampai sekarang kan, tenis tuh misalnya nih kayak gue ngerasa gue intermediate. Ya. Tapi kan tadi kan spektrum jago tuh kan luas Iya, banget kan, iya. ngerti gak sih? Nah jadi kayak gue merasa gue intermediate, terus ketika gue mabar di intermediate level juga, ternyata di sana jagonya jago-jago banget gitu. Iya. Nah itu tuh pasti guanya tuh bakalan dicela gitu, ngerti gak lo? Jadi beban. Iya kayak ih nggak asik banget nih mainnya gitu. Masa intermediate kayak mukul forehandnya nggak pakai spin apa gitu-gitu gitu kan. Diomongin gitu. Nah sedangkan menurut gue di padel tuh masih sangat mungkin karena baru. Jadi kayak yang jago tuh ya udah ada, yang udah ada. Maksudnya mereka punya komunitas sendiri kali Iya. ya. Tapi mostly tuh banyaknya masih baru kan, Iya. baru kesana. Nah akhirnya tuh mereka sangat-sangat open banget gitu loh untuk orang-orang luar yang mau mencoba. Ya. Jadi friendly banget sih menurut gua. Dan menurut gua tuh fenomena padel ini juga luar biasanya karena kayak cowok cewek bisa main bareng kan. Iya. Lo kalau mini soccer deh, let's say. Iya, mini mini soccer soccer. sempat booming, tapi kan lo harus ngumpulin banyak orang dan cowok semua gitu. Ya jarang lah kita lihat mini soccer cowok cewek main satu tim kan. Betul. Either ya cowok semua atau cewek semua. Terus kayak golf juga rata-rata kan golf cewek banyak, tapi yang memang mau satu flight sama yang udah jago atau sama itu kan jarang. Ya. Jarang. Karena pasti obrolannya kan golf tuh makan waktu yang lama ya di lapangan ya. Maksudnya lo berempat lah let's say. Kan emang baru harus circle kecil kan. Nah kalau padel lu dalam 2 jam let's say ya, 2 Yeah. jam atau satu lapangan 2 lapangan,
Lo bisa ketemu orang baru, Betul. ketemu kayak lo bisa bawa suami lo, dia bisa bawa pasangan, terus bisa bawa cowok cewek. Jadi marketnya luas banget. Luas banget. Luas banget. Ya gue sih setuju kayak kata lo, kayaknya sih dengan lapangan padel sekarang dan akan bangun tadi 120 ya, let's say ya. Kayaknya marketnya akan fine-fine aja sih. Masih aman banget sih. Setuju lo ya berarti. Masih. Kayaknya Masih aman. kota-kota besar ya, Jakarta, Surabaya, ya mungkin Medan kali. Kayaknya sih aman sih. Aman aja sih. Nah cuman gue nggak ngerti kenapa kayak di Palembang tuh belum tuh. Mungkin karena kan padel sendiri kan lapangannya juga mahal kan, bikin lapangannya. Karena dia sebenarnya padel nggak harus indoor sih, tapi mostly kan indoor. Tapi lo denger nggak cerita lagi ya, ini analisa gembel lagi. Kan sering kan ngobrol-ngobrol. Itu punyanya si ini tuh, punya si ini nih. Dia 6 bulan udah BEP kan. Iya. Dia di bulan keempat BEP. Itu bisnis yang gila woy. Maksud gue kalau lo invest mau segede apapun, kalau di bawah 1 tahun lo BEP udah bisa nikmatin hasil. Iya. Dan lo punya aset. Tapi sebenarnya gini Nah, itu sih. gua nggak tahu ya, tapi. Menurut gue yang ngomong kayak gitu tuh mungkin dia punya privilege, kayak misalnya tanahnya tuh tanah dia. Nggak sewa ya. Nggak sewa. Oke. Kayak gitu. Karena kan maksud gue, ya gue tau lah yang ada yang ngomong kayak gitu tuh sebenarnya kan gede banget juga Investasinya kan. Dan lokasinya tuh lokasi Lokasinya premier banget. prime, Iya. terus kayak gede juga kan. Menurut gue sih kalau lo ngitung sama uang sewanya kalau uang sewanya normal ya, kayaknya nggak terlalu too good to be true nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Sama lo, kita kan bisa berhitung ya okupansi, let's say. Kan kita bisa ngitung meter per square-nya kan. Iya. Meter per square lagi apa? Meter, Revenue per square. iya. Nah, terus terhadap okupansi kan, let's say Iya. berapa jam di operasi dengan harga jual. Nah, harga jual padel juga lumayan sih menurut gua. Iya, tapi maksud gue sebenarnya kalau misalnya lo compare-nya sama rumah makan yang kayak pagi sore gitu Iya. ya, sebenarnya revenue per square itu pasti akan gedean pagi sore. Oh iya. Iya kan? Iya. Karena kan Dan dia putarannya cepet kan. iya, lapangan padel kan 1x2 kalau nggak salah, 1x2 terus 10x20. Iya 10 kali 20 maksud gua. Ya udah ininya. Nah itu terus apa namanya? Cuma per jamnya kan 350 sampai 500 ribu. Ya untuk lapangan mahal sih. Benar, tapi makanya maksud gua tuh kalau ngelihat katanya itu langsung BEP berapa Iya. bulan, Iya. gua nggak begitu Apalagi percaya sih. yang gua lihat tuh toiletnya padel tuh memang mewah. Oh gila sih. Iya kan? Best. Ada ice bed. Kayaknya selama gua olahraga di Jakarta ya, event di Jakarta ya, gua semewah itu enggak kan? Maksudnya nggak terlalu ya, loker-lokernya kayaknya ya so-so lah ya. Iya, tapi sebenarnya itu add-on. Kayak lo ice bed lo bayar lagi. Iya tapi kan itu kan fasilitas. Tapi kan kalau golf ada sauna lo nggak bayar lagi, udah include dari green iya, fee. Dan golf sih investasinya gila sih ya. Kalau golf kayak udah different animal deh. Iya, udah. Bisnisnya Udah nggak gue terjangkau ya. nggak tahu sih. Iya, iya. Nah, maksud gua fenomena si lapangan padel ini harusnya kota lain kenapa nggak ngikutin ya? Menurut gue belum, karena kan udah mulai kan Bandung, even Bandung udah ya? Jogja itu juga udah rame. Jogja. Lo di mana? Surabaya ya? Surabaya ada satu, tapi belum mulai pembangunan Iya. sih ininya. Udah mulai rame lah. Menurut gue. Cuma mungkin emang kalau yang di luar kota besar, maksudnya kayak yang kota-kota mungkin agak kecil, mungkin karena dari lapangannya sendiri tuh mahal, roof sama courtnya. Jadi mungkin di angka 400 mungkin nggak apa namanya? Iya. Orang-orangnya belum Belum willing to pay gitu loh. Belum dimakan ya. Belum dimakan. Yang main juga gue yakin itu aja sih orangnya. Ya Jakarta juga dulu kan itu doang orang yang main. Ya sekarang Ya sekarang udah, sampai kantor-kantor kan sekarang. wah sekarang gila sih. Sekarang gila. Tapi gue cukup happy sih karena orang-orang sangat-sangat terbuka ya jadinya sama olahraga gitu. Iya. Selain makanya gue tuh emang nggak tahu ya, bless kayak lari kan kemarin sempat hype banget ya. Sampai sekarang lah kalau Iya lari. sampai sekarang, Iya. tapi kan emang orangnya udah terfilter juga kan, Iya. lama-lama kan emang yang udah aja gitu. Terus kayak tenis segala macem masih susah kan dari lapangan tenis sekarang. Masih Nggak susah. sesusah dulu. Iya karena terurai sama si padel ini kan. Ya kayaknya sih
3 tahun 5 tahun ke depan masih akan rame ya harusnya. Dan menurut gue tapi yang paling gila tuh dari padel adalah mungkin dari user profile juga kali ya. Tenis tuh kalau indoor pun jam 12, pokoknya yang jam-jam orang kerja tuh agak susah juga. Nah kalau padel tuh bisa tetap full boy. Makanya gue suka kayak anjir nih orang-orang gak kerja apa gimana kayak gitu. Dan ini sih yang luar biasa fenomena kenapa dianggap mahal, outfitnya orang-orang tuh niat weh. Outfit raketnya lumayan juga kan. Sebenarnya raket mah ada juga yang sejutaan. Iya tapi kan nggak mau anak-anak Jaksel. Ya itu pilihan gak sih? Kurang culture. Kayak dari sepatu, sampai maksudnya lo kayak dia kelihatan kan nih orang baru main tapi udah baru nih. Dari atas ke bawah tuh baru gitu kelihatan. Wah, berarti dia niat gitu. Tapi menurut gue tenis sama padel more or less sama sih. Tapi lebih high padel gitu. Bukan untuk harganya. Harga equipmentnya. Iya. Ya meskipun ada sih raket-raket padel yang limited edition, yang mahal banget gitu juga ada. Tapi tenis kayaknya ada juga sih yang ada. gitu-gitu. Iya. Tapi maksud gue tuh si padel ini tiba-tiba gitu loh. Gak tiba-tiba lah. Gak tiba-tiba. Ya tiba-tiba ya. Enggak, RPC kan udah dari kapan tahu. Cepet sih menurut gue tapi. Gila. Kalau tenis kan emang udah agak lama juga. Ya tenis tuh soalnya gitu dah, butuh kedisiplinan, butuh komitmen, susah. Kayak gue juga pun sekarang kalau ada temen gue kayak Arin, gue mau dong main tenis bareng. Dia maksudnya dia baru gitu, baru mau belajar tenis. Gue pasti kayak udahlah main padel aja gitu. Karena kayak kita akan baru bisa main tuh mungkin 6 bulan lagi, 8 bulan lagi gitu loh. Iya. Gak akan mungkin bisa langsung main mabar gitu. Kayaknya sporty orang kayaknya butuh 4-6 bulan ya buat latihan kayaknya. Tenis kan? Iya. Iya, sampai lo bisa rally kan seenggaknya. Emang terlihat gampang tapi sulit sih. Sulit. Makanya itu akhirnya Butuh latihan. gitu dah. Ya. Terus gimana? Kalau si Ray Club gimana Rin? Menghasilkan uang ya berarti sekarang buat lo? Enggak lah. Kan Tergantung. rame banget. Ya sebenarnya tergantung dari objektif lo tuh apa ya. Maksudnya kayak gue ngeliat ada kok beberapa kayak community yang beneran dia bikin community dan rapi banget. Jadi udah kayak IO gitu ibaratnya. Mungkin dia make money from it ya. Terus dia kayak bisa satu hari tuh bisa bikin 4 mabar event ya. Terus kayak langsung 5 court kayak gitu-gitu. Ya itu kan dia buat dia kerjaan. Kalau gue kan enggak. Gue kan balik lagi temenin Arini dan Bonda. Tapi berarti tuh kalau Ray Club gitu tuh lo ketemu orang random setiap hari dong ya sekarang ya? Iya. Kayak orang baru lagi siapa? Iya, tapi lama-lama kan gue orangnya lovely. Jadi akhirnya ya lama-lama ke filter juga, kayak akhirnya dia lagi. Apalagi kalau gue bukanya di tempat yang sama. Jadi misalnya berdasarkan lokasi dia juga. Iya, berdasarkan lokasi. Karena kan ya nggak seniat itu juga ya. Maksudnya kayak lo rumahnya di mana, terus misalnya gue bukanya di barat gitu, ya nggak juga didatengin gitu. Tapi kalau misalnya gue emang selalu bukanya di sana, biasanya orangnya itu lagi. Karena jadwalnya juga dia juga sama kan. Kecuali udah mendekati hari H, ternyata okupansinya nggak terpenuhi, baru teman-teman lo todong ya. Gue nggak nodong teman-teman gue. Gue ininya cuma tapi gue pernah ada satu kali yang gue pesen 2 court terus nggak ada yang daftar, terus ya udah akhirnya keluarga ini pokoknya dateng deh gitu, karena ya balik lagi karena lo nggak bisa main kan kalau nggak 8 orang kan minimal, maksudnya 2 court minimal 8 orang. Ya udah itu pun udah ngap ya. Iya itu iya itu nggak nonstop, itu nggak ada berhentinya. Kayak gitu. Nah itu sih menurut gue yang nggak kurang sih, mungkin asiknya juga di situ. Jadi ya lo butuh teman main terus gitu. Kalau tenis kan kita berdua aja bisa. Ininya. Berdua bisa ngabisin 2 jam juga nggak masalah kayaknya. Maksudnya kan hitung istirahat sebentar. Ya istirahat. Aman aja. Ini. Dan pace-nya kan bisa lebih lambat kan. Tergantung kitanya maksudnya. Bisa kita atur kayak kalau padel kan kayaknya dakduk harusnya sih. Karena lapangannya lebih kecil. Iya, benar. Iya, lebih capek. Kardionya harusnya kalau lebih intens maksudnya. Iya benar. Kalau tenis kan juga kita bisa kayak cuma bisa main stroke training doang, mini tenis kayak gitu-gitu. Atau lo bisa mukul dari baseline kan udah. Tapi yang nggak kemana-mana ya, cuma lurus saja gitu-gitu. Iya benar. Iya. Gitu.
Jadi Seru sih. udah berapa self rating lu sekarang? Udah sejago apa hari ini 2 Enggak bulan? lah. Udah sampai coaching kan lu sekarang? Ya gue coaching. Tapi baru sekali kan gue coaching. Ya itu karena gue kayak Gue aja sampai udah beli raket, weh. Padahal gue jarang main. iyalah belilah. Karena kadang sewa kan. Sewa busuk, Bau keringet bau orang. banget. Jadinya gue beli. Ininya terus kayak kalau gue tuh sekarang, tapi ini tau ya, lo tau gak sih kayak orang-orang kan bilang kenapa sih pemain tenis kok anti banget ke padel? Iya, kenapa gak tahu? Kayak gue juga dulu kan anti banget kan ke padel gitu. Ya, emang sotoy lu. Bukan, karena gini, gue jelasin. Eh, Karena gue tuh jadi pemain tenis tuh juga nggak jago, Oke. ngerti nggak? Kayak gue tuh lagi mencoba nih untuk naik level nih di main tenis. Nah ketika lo main padel itu ya berubah swing lo. Oh iya, itu pernah kita bahas. Nah, iya kan, itu kan merusak swing lo. Jadi menurut gue bukannya kita anti nggak mau, tapi karena ya basically itu akan ngerusak apa yang kita Permainan. pelajarin Oh. sebelumnya. Dan sayang, karena gue nggak jago. Mungkin kalau yang jago banget malah jago banget. Di dua-duanya bisa Di jago dua-duanya ya? bisa jago banget Iya. gitu. Tapi kalau nih orang-orang yang mediocre kayak gini nih, ya itu malah nggak bisa. Nah dulu tuh gue tuh sempet kan kayak pagi padel, sore tenis. Ya, akhirnya goblok dua-duanya. Akhirnya tolol dua-duanya. Kayak bener-bener tolol, disuruh angkat kaki gue dari lapangan. Gara-gara bego kayak ya tenis kan lo swingnya C gitu kan. Jadi malah gue slice terus kayak gitu. Jadi kayak aduh udahlah gitu. Jadi gue kayak akhirnya menentukan sikap sih sekarang. Apa tuh? Lebih ke padel. Kayaknya karena Geng-geng lu. Geng. kayaknya karena gue disupport sama keluarga gue, akhirnya ya gue ke padel. Berarti tenis lu hiburan aja sekarang. Tenis gue hiburan aja sekarang. Sekarang kalau ikut mabar gue ikutnya yang upper beginner aja. Terus nanti bakal olahraga apa? Oh nanti aja ya kali Nanti ya. aja. Oke. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kenapa gue jadi kayak wawancarain lu sih? Tahu, panjang banget lagi wawancaranya. Lo tahu ini gak sih? Apa? Olahraga lagi nih. Eh, Yang di pacu jalur. Iya tahu. Lagi viral kan? Iya. Si- Yang anak kecil ini. Iya. Coba nanti editor coba. Bisa sih. Coba lo jelaskan deh. Jelaskan dari sisi apa? Kan lo engineer. Ya itu Kok dia bisa stay? core-nya kuat sih itu. Enggak, itu tuh apa sih sebenarnya? Olahraga atau apa sih? Olahraga? Dari Maksudnya? asalnya dari mana? Asalnya? Dari Riau kan kalau nggak salah ya. Coba ya kita cari ya. Kalau nggak salah dari Riau, festival kan? Iya, jadi itu adalah Togak Luan. Apa tuh? Itu Ah, em, pacu jalur. pacu jalur. Jadi pacu jalur adalah tradisi balap perahu panjang khas Kuantan Singingi. Di mana Riau. tuh Riau? Tapi kemarin katanya diklaim sama Malaysia. Iya, padahal dia tuh sejak abad sejak abad ke-17. 1700. Iya, 1700. Terus resmi jadi festival provinsi di sejak 1903. Apa yang buat dia viral di luar negeri ya? Kayak orang Amerika, orang US, orang ini pada bikin yang di batas mobil gitu-gitu. Iya. Karena menurut gue itu unik sih. Unik. Maksudnya gue nonton itu juga kayak, hah, kok bisa ya? Pertama kok bisa? Gila ya, gue orang Indonesia aja nggak tahu ya ada festival kayak gini. Iya. Terus berapa tuh, kok bisa dia berdiri di situ, terus dia anak kecil, terus dia emang swag banget, woy. Siapa Super namanya? slay. Yadi, siapa? Namanya adalah Ryan Arkandika. Ryan. Kok Yadi sih gue? Terus dia umurnya tuh baru 11 tahun. Seanak gue. Ubi ya. Anak gue udah bisa berdiri di atas perahu. Itu tuh bakalan feelingnya kayak lo lagi surfing gak sih? Nggak. Kayaknya sih iya ya, tapi kan itu susah banget gue. Makanya. Terus lo lihat nggak? Yang dayung tuh
Yang dayung. Beneran berotot dan niat woy. Iya, gue pikir tuh atlet loh. Iya, kayaknya emang atlet deh. Enggak ternyata. Oh ya? Nih gue dari sini ya. Iya. Kalau salah koreksi. Apa sumbernya apa? Ya Google. Ya, terus? Dia tuh ternyata bukan. Jadi dia tuh kayak lomba antar Itu apa? kampung gitu, woy. Gini-gininya, Ternyata. woy. Iya. Dia tuh ternyata tuh bukan atlet profesional, tapi mereka tuh warga lokal yang terlatih. Jadi mereka latihan, coy. Karena dia tuh ngewakilin kampungnya. Berarti nanti dilihat tuh ya, jogetannya paling oke menang ya? Kayaknya lebih Apa ke paling yang cepat ya? Paling cepet deh. Oh, speed. Soalnya kalau lo lihat ada beberapa tuh kayak mereka akhirnya loncat-loncat kan. Nah itu kan juga aura farmingnya Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Kayak bocah-bocah tuh bisa loncatnya Iya. backflip gitu-gitu Iya, kan. iya, iya. Nah itu tuh ternyata kenapa dia loncat-loncat katanya untuk kayak ngurangin muatan. Oh. Jadi biar lebih kenceng kan. Terus juga sampai pendayungnya kalau lo lihat tuh juga ada beberapa yang habis dayung loncat. Biar Nah, lebih kenceng. Biar lebih kenceng. Jadi katanya tuh mungkin dia udah capek. Jadi biar dia nggak jadi beban. Jadi dia loncat. Wah, menarik ya. Kayak gitu. Cuma kalau lo lihat kan dia kayak tampilan tuh atletis juga kan. Iya. Jadi gue pikir atlet kan. Ternyata enggak. Dia tuh kayak petani-petani. Tapi kan warga-warga di kampung emang berotot, Lin. Iya ya. Karena kerjanya keras kan. Iya sih, petani, nelayan, Iya, iya. pelajar juga. Dan punya stamina tinggi. Stamina apa tuh? Tuh, sampai DJ Steve Aoki tau gak sih lo? Hah? DJ ada. Oh iya. DJ atau apa Steve Aoki? DJ kan ya? Nyanyi. Dia manggung di Portugal 2 hari yang lalu, sehari yang lalu. Sama weh, dia pakai gaya ginian. Terus pembalap segala macem. Terus jadi selebrasi juga bola gitu-gitu kan. Oh ya? Iya. Mereka joget-joget yang itu. Dan yang si cowok, dan gue pikir tuh kayak itu cuma satu orang doang gitu kan. Ternyata yang enggak semuanya, semua perahu dayungnya itu punya anak kecil yang di depan yang joget-joget gitu. Dancernya lah ya? Dancernya gitu. Kayak itu. Ininya katanya tuh buat penyemangat. Nah, kemarin ya gue baca itu ada yang orang komen ngeklaim itu dari Malaysia tau gak? Iya, Dan ternyata setelah ditelusurin benar. yang komen itu orang Indonesia. Kayak profile picture orang gambar Malaysia, coba deh kita cek sama-sama. Jadi orang Indo dia Apa banget sih? bener lah, coba tadi deh. Apa banget sih? Dia nyamar kayak mau ini kita bla bla bla. Tapi ternyata setelah diselidikin tuh, lah itu orang Indo. Terus dia dari servernya dari Indo komennya. Coba deh lu cari deh. Bener ya? Tapi sejujurnya ya, menurut gua Adu domba. Ada nggak? benar. Ternyata dia orang Indo. Tapi menurut gue ya, kenapa kadang-kadang kan kita berantem sama Malaysia ya? Iya. Kayak rendang. Terus banyak deh, kayak even lagu-lagu tradisional gitu-gitu kan. Iya. Tapi karena emang susah gak sih? Kita tuh kan deket banget ya. Rasnya Melayu kan. Iya. Jadi kayaknya untuk tahu kayak siapa yang pertama, siapa dari mana tuh Sangat bersinggungan. sangat bersinggungan dan akhirnya kayak ya udahlah gitu. Dan kadang kita pun emang nggak tahu itu dari mana. Maksudnya sama-sama. Itu tuh mau nge-trace back kayak ke abad 17 gimana Iya. gitu kan. Heeh. Jadi kayak how? Ternyata orang Indo. Tapi ya pemerintah sih tetap sih Ngeklaim. ngeklaimnya memperkuatnya lewat jalur UNESCO gitu-gitu kalau itu ya Iya. punya Indonesia Iya, dari Riau ya. dari Riau. Gila Tuh. sih. Ternyata pacu jalur dibilang dari Malaysia. Fakta sebenarnya yang bikin kaget dikira Malaysia, ternyata bikinan orang Indonesia sendiri itu yang komen. Yang rame-ramein tuh bahasa Indonesia. Mungkin emang kayak gitu tugasnya buzzer. Jadi kayak diomongin sama orang. Akhirnya kita nih orang-orang awam yang tadi lo nggak tahu kan ada si pacu jalur kayak gini-gini. Enggak. Nah sekarang jadi tahu tuh kita semua. Iya. Gara-gara ribut di sosial media. Jadi UNESCO turun tangan kan? Asik. Iya beneran. Emang aneh-aneh. Itu sampai pembalap, sampai mana. Tapi gitu deh ya. Menurut gue ya. Ini nih kritik dari gue ya. Apa? Kenapa sih kita tuh kan ada Kementerian Kebudayaan kan? Kenapa sih mereka tuh baru rame, baru akan ngeklaim, baru numpang viral ketika ada
kejadian-kejadian gini gitu. Gue tuh ngerasa memang budaya-budaya ini tuh emang nggak diperhatiin sama kementerian gitu. Apa saking banyaknya? Lo ngerasa gitu nggak? Kayak baru harus ada yang viral ribut dulu, baru gini-gini. Padahal selama ini nggak disupport gitu loh. Kayak pernah kan di Saling Silang sebelumnya tuh, kalau lo tahu kan pasti walaupun bukan nama lo, yang Dayung, dia itu kan atlet-atletnya ngerasa nggak diperhatiin. Even udah berprestasi, mereka tuh datengin banyak emas setiap tahun gitu loh. Tetaplah timpang tuh. Nah, ya udah tetap aja gitu. Karena kayaknya dianggap ya udah emang selayaknya aja gitu. Tapi coba ketika si Dayung ini diklaim misalnya nanti ya sama negara lain, baru tuh Rame. kayak Kementerian Budaya ini bla 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 bla. Tapi gimana ya? Itu emang prioritas gak sih? Maksud gue Tapi iya gak? Lo mengakui gak? Iya, tapi mungkin gue nggak tahu juga karena kan ya mungkin kayak festival ini mungkin festivalnya juga disupport sama menteri. Nah itu ya nggak tahu. Tapi itu emang harus viral aja gitu. Ya iya. Kan emang kita kan negaranya gitu gak sih? Baru viral dulu baru diutusin. Iya berarti kan kemana aja selama ini si Kementerian Kebudayaan dan lain-lain ini nggak kerja maksud gue gitu. Coba nanti Ini kita gua panggil ibunya ke sini. Bu. Ini Bu atau bapak sih? Pak. Pak. Ini menurut gua ya, menurut gua pribadi loh. Ya. Oke. Kayak gitu deh maksudnya. Nah, kemarin juga ada masalah ngomongin kebudayaan lagi nih. Lo tahu nggak ada tuh minggu ini juga ada jurnalis dari Inggris. Dia Oh, nasi kotak. iya, kan ada pembukaan Piala Presiden kemarin. Terus jurnalisnya dapat nasi kotak, dia happy banget weh. Nah, itu sebenarnya gue nggak tahu deh. Dia tuh Coba ya, happy nanti- atau dia sarkas sih? Nanti editor kita tampilin juga ya. Ada foto dari dia kayak ada nasi, mie gitu kan. Nasi mie kentang. Emang ya? Ada kentang, kayak kentang korek. Gak tahu. Makanya gue kayak waktu dia nge-tweet, maksudnya nge-X atau apa gitu kan. Terus gue kayak Nasi kotak Piala Presiden. komennya di TikTok kan kayak wow gitu kan. Kayak kita diapresiasi. Iya ada kentang betul. Ya kan? Nasi, nanti ditampilin aja ayam ya. Ayam. Sayurnya mie, terus kayak pendampingnya itu kentang Mustopa ya kalau lu tahu Iya, ya. kentang kering gitu. Terus ada sambal, terus dia kayak si siapa yang namanya? Ada Gua lupa. telur rolade gitu kan. Iya, Iya. Nah itu tuh gue nggak tahu sebenarnya dia tuh sarkas Liam Rice namanya. atau enggak sih. Dia beneran terkesima sih. Lo Tapi ini yakin? karbo semua sih kayaknya. Makanya itu 3 kargo coy. Makanya gue kayak, hah, lo yakin? Terus kan dia ngomongnya tuh pakai bahasa Inggris kan. Maksud gue mungkin kita lost in translation gitu loh sama dia. Kayak Iya. maksud gue dia tuh sebenarnya sarkas. Tapi jadinya orang-orang kita ngerasanya kayak wow gitu. Tapi dia beneran viral tuh. Ya viral. Yang nge-viralin kan orang Indo. Oh iya. Ininya. Tuh. Tapi lo happy nggak kalau dikasih makan kayak gitu? Gua sebagai orang Indo. Lo sebagai jurnalis. Pokoknya kan dia kan perannya saya jurnalis kan, jurnalis Iya. di Piala Presiden kemarin kan. Tapi kayaknya ya dia tuh lebih ke bukan happy ke makanannya sih menurut gua. Apa ya? Happy ke sebagai Dapat jurnalis dia diperlakukan dapat nasi kotak gitu. Loh kita kan emang makan utama coy. Enggak, apa mungkin kalau di sana kagak ya? Bisa jadi sih. Kayaknya kalau gua tangkap ya, Res mau malam spesial di tengah-tengah liburan tuh, tanpa diragukan lagi, ini adalah sambutan terbaik yang pernah saya lihat di ruang pers sebelum pertandingan Oxford United. Kayaknya itu deh poinnya. Iya kayaknya sih. Tapi digoreng Bukan sama makanannya. iya, tapi digoreng sama media kita tuh makanannya yang bikin dia terkesima. Mungkin selama ini dia kan keliling dunia tuh, Rin. Ya, Yang ngeliput kayak di konferensi room gitu, conference room. nggak ada apa-apa. Iya, ini kok ada nasi kotak. Ya setuju sih. Karena kan budget bola kita gede. Kita tuh Enggak. makan terus aja. Meeting juga ada makan. Karena konsumsi itu seksi. Yoi. Makanya program prioritas kita makan bergizi Iya, kan gratis kita kan. tidak boleh lapar Iya. katanya. Jadi ya tamu apalagi nggak Iya. boleh lapar. Bagus itu. Gizinya jadi tambah. Ya. Iya ya kayaknya sih
menurut gua dia lebih ke wah dapat nasi kotak terus dia foto, gila nih keren nih. Sambutannya. Iya, Kita kan emang hangat. iya. Orang Indonesia kan Tapi di luar itu emang ini makanannya ya nggak bergizi sih. kurang lah, kurang. Masa nasi lauknya mie sama kentang? Tapi lo kecil makan kayak gitu gak sih? Iya pakai Indomie. Aduh. Iya lagi. Oh ada protein tapi ada telur. Gue suka banget makan Indomie goreng Pakai nasi kan? ke nasi. Iya. Template. Dulu, wah gila, itu udah terbaik. Kalau ada kerupuk sih tambah. Sama itu si siapa? Dari Piala Presiden ada yang salah lirik. Itu gue mau nanya ke lo. Kenapa? Kayak Piala Presiden gitu-gitu tuh apa sih? Acara apa sih? Acara bola. I know. Kan gue orang umum nih, orang awam. Maksudnya kayak itu siapa yang ngelaksanain? Kan katanya Piala Presiden yang nggak ada presidennya kemarin. Kenapa gak ada Yang presidennya? nggak hadir. Karena Ya lagi nggak bisa aja kayaknya. emang itu 1 kali doang? Sekali setahun. Enggak, maksud gue bukan kayak liga atau apa Bukan. gitu. Kadang ada kadang nggak kayaknya. Oh. Cuma kan ini kan sampai ngundang dari Oxford gitu-gitu kan. Karena Oxford kan terafiliasi sama Pak Erick Thohir juga kan. Terus sampai ada pertandingan Oxford lawan Indonesia All Star. Nah sempat ada si Rita Butar-Butar itu. Itu yang ngadain siapa? PSSI. Wah nggak tahu. Kayaknya liga kita ya. Terus yang undang penyanyi-penyanyinya gitu? Ya panitia ini pasti liga. Kayaknya gua nggak tahu persis ya penyelenggaranya. Nanti coba deh. Iya, dia kenapa ya? Liriknya diubah. Nggak diubah itu salah, woi kepleset. Gue merasa itu konspirasi. Biar? Ya biar diomongin. Wah gila aja lo itu lagu Indonesia Raya, woi. Ya tapi diomongin. Jadi kayak orang-orang yang bukan kayak gue nih, kan gue kan gak suka bola. Oh. Jadi gue dapet nih kontennya tentang Piala Presiden. Maksud gue masuk akal gak sih? Lo orang Indonesia, salah liriknya. Bisa kepleset pas nyanyi. Jadi itu kita cari ya. Dia salah pas. Indonesia merdeka. Oh ini nih. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Itu harusnya kan? Iya. Sedangkan dia nyanyi marilah kita berseru Indonesia merdeka. Kepleset satu kata doang ya? Iya. Wah, bisa fatal gitu ya? Ya fatal lah. Ya fatalnya iya maksud gua tapi kok bisa sampai Seheboh itu. Pasti Iya. kan diapin juga kan? iya. Ya netizen sih. Minimal lu minta maaf lah woi. Terus sekelas lagu kebangsaan lo padahal miris sama bangsa. Lebay juga ya. Ya nggak tahu sih gua. Iya, tapi kadang-kadang tuh gue ngerasa kayak yang kesalahan kayak gitu tuh kayaknya emang dibuat-buat deh supaya diomongin. Gua enggak sih kayaknya. Kayaknya emang kepleset aja. Emang nyanyi kan suka salah lirik tau gak sih lo? Ya enggak lagu kebangsaan juga anjir. Karena jarang dinyanyiin sama dia. Iya, oke. Siapa sih yang nyanyi? Rita Butar-Butar nyanyi lagu apa sih? Tapi nggak tahu ya. Terlepas dari itu ya. Malah kadang konspirasinya itu kan kadang tuh berita-berita gini tuh memang sengaja di-create gitu loh. Biasanya buat menutupi. Biasanya tuh ada kejadian-kejadian nasional yang ditutupi. Iya. Kayak ada kasus korupsi lah, kasus apa yang tiba-tiba. Sekarang lagi banyak banget gak sih kasus korupsi? Iya parah. Ada apa sih? Padahal baru dilantik belum setahun ya. Ya, Ya tapi kan kerja berarti KPK jaksanya kerja. iya. Tapi kayak kenapa? Hah? Kenapa? Karena memang salah satu visi misi Pak Prabowo itu dia mau menghilangkan kebocoran-kebocoran di Indonesia. Bocor, gue inget deh dia. Dia waktu kapan gitu. Mau menghilangkan kebocoran dan mau ngasih makan. Pokoknya kita harus makan gratis. Anak-anak SD, anak sekolah, sorry. Lo juga tau gak sih? Di mana ya? Sulut Sumut mana? yang ada kejadian nabrak mobil. Tabrak lari Mobil dinas. pakai mobil dinas. Ya, ada juga kemarin. Mana kita cari. Ada anaknya yang di bawah umur.
Enggak, 19 tahun. Bukan 16 ya? 16 atau 19 sih? Coba kita cari ya. 16 tahun atau? Emang mobil dinas tuh boleh ya dipakai keluarga? Pelatnya apa mobilnya sih? Pelat ya. Lebih ke plat sih, kan mobil tuh bisa apa aja kayaknya. Iya nggak tahu lah. Pokoknya dia yang dia pakai kan plat. Oh, gue pikir kalau platnya mobil dinas itu pasti mobil dinas juga. Enggak, bisa nempel di beberapa mobil. Polda Sumut periksa kasih propam Tapsel Tapanuli Selatan karena anaknya membawa mobil. Lagi sial aja sih kayaknya. Maksudnya lagi sialnya iya. Tuh, anak kasih propam Polres Tapsel yang berusia 16 tahun memakai mobil dinas ayahnya Ibtu AP untuk jalan di kota Medan, melakukan tabrak lari. Ya lagi sialnya kena tabrak lari. Ya tapi di luar itu ya emang yang pertama dia di bawah umur ya 16 tahun ya, belum boleh nyetir. Yang kedua ya itu mobil dinas. Maksudnya kan mobil dinas tuh dikasih difasilitasi negara, instansi buat kerja nggak sih? Buat kepentingan kerja. Iya. Ya penyalahgunaan juga sebenarnya. Emang nggak boleh sih menurut gua. Walaupun Apa? banyak juga itu. Tapi banyak yang ngejualin plat mobil dinas bahkan. Banyak. Iya nggak sih? Ngejual dan ngasih biasanya. Ngasih ke vendor-vendor kesayangan. Asik. Lo dapet ya? Enggak. Itu dapat dari mana? Kan biasanya Kan lo vendor. kan biasanya ada tuh sering mobil plat polisi, plat militer tapi yang mukanya muka misalnya ras Chinese yang udah tua, kelihatan bukan dia kan? Iya iya iya. Gue taunya itu loh, kalau yang plat-plat mobil gage tuh. Heeh. Yang belakangnya apa sih? Yang 3 digit di belakangnya tuh. Oh, yang ZZ itu sekarang ya. Iya. Yang mainin iya. Itu kan jadi dia boleh lewat gage kan? Ya, mungkin nggak tahu. Iya, dia Oh boleh iya, lewat ini lo kasih gage. tahu. Iya, gue kasih tahu. Gua kira lo nanya, gua nggak tahu. Dan itu tuh diperjualbelikan karena gue waktu itu Iya, sempat kayak tahunan ya? ditawarin tahunan. Iya. Lumayan sih. Lumayan, puluhan. Tapi dibanding beli mobil baru mendingan. Dan biasanya ada ini juga. Ketika memakai plat itu tuh mungkin ya di beberapa pengusaha. Oh, polisi takut. Ya ada suatu prestis lah. Kayak, wih siapa nih? Wih, nah gitu. Oke. Ada bikin suatu. Nah, cuman dibalik itu, ya gua juga nggak membenarkan sih kayak plat dinas dipakai keluarga, dipakai sama anak. Apalagi kan katanya buat ngantar guru les katanya. Jadi anak ini nyetir, ketemu gurunya di jalan, diantar pulang katanya. Ih, budinya baik banget. Ya rencana lagi, niatnya baik. Ya niatnya baik banget. Tapi ya jadi itu, apes tuh gurunya. Yang apes gurunya dan bapaknya. Oh iya, bapaknya itu expose. Terekspos karena kayaknya makin kesini udah banyak ya borok-borok bapak tuh kebuka oleh kelakuan anak. Anaknya. Iya kan? Iya, Beberapa kayak ya tahun lalu, 2 Iya. tahun lalu. Tapi lu tau gak sih kayak orang-orang kan kayak gitu ngomongnya nyalainnya anaknya. Maksudnya kayak Ya. kayak gara-gara anak ini keluarganya jadi Satu hancur satu gitu. instansi malah Rin pernah. Iyalah yang masalah pajak gitu-gitu satu Oh, iya, gedung iya. tuh kisruh gara-gara satu orang. Nah cuma maksud gue sebenarnya kan anak itu kan turunan dari orang tua ya. Tuh, berat banget lagi. Iya gak sih? Iya, itu iya. Jadi maksud gue kalau anak lo kayak gitu, ya bapaknya juga mungkin lebih parah dari itu sih. Karena yang dipakai dan digunakan anak itu cuma imbas-imbasnya doang ya. Iya. Kalau menurut gue ya, jadi kayak gue tuh nggak setuju banget kalau orang-orang tuh ngehakimi seorang anak gitu. Mau anaknya udah umur 17 tahun, 18 tahun gitu. Karena itu pasti ada dari parenting issue-nya sih. Ya emang resiko gak sih kalau orang tua berkarir di situ, maksudnya waktunya emang kurang kayaknya. Mau nggak mau sih pilihan. Ya, pilihan. Gue tidak ada kapasitas untuk menjudge. Ya iya kayaknya sih. Ya nggak tahu ya. Tapi emang banyak sih tipikal-tipikal yang nggak tahu ya. Ntar gue dibilang ini lagi banyak sih kayak pejabat-pejabat baru nemu gitu ya. Tahu nggak sih lo? Baru nemu sama sih. Kayak emang OKB juga jadi norak, tau gak lu? Ember. Iya Tapi kan kadang-kadang tuh menurut gue yang norak tuh bukan pejabatnya, tapi kayak ajudan-ajudannya. Itu juga. Kayak Malah tuh yang sering ngeselin tuh istrinya, suaminya, anaknya. ya. Beliaunya mah padahal kayaknya Santai aja. iya. Tapi kalau istri kedua gitu. Gue nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada deh pejabat kita yang punya 2 istri. Bukan, maksudnya kayak istri yang bukan dari awal sama dia. Emang ada?
Nggak tahu. Kan lagi, ada yang rame juga tahu. Apaan? Yang istrinya itu yang minta difasilitasin kunjungan. Tau nggak? Oh iya, menteri kan? Iya. Ke Dubes ya? Istri dan anaknya kan? Iya, padahal itu tuh kayaknya lumrah deh selama ini. Kenapa viral ya? Emang. Iya nggak sih? Enggak. Baru Gua- diviralin aja. Enggak, maksudnya gua tuh bukan memaklumi ya, tapi tuh ya udahlah karena Ya itu sekarang kan rahasia umum ya sebenarnya. udah normal di sini guys. Iya, tapi kenapa sekarang bisa ke up gitu ya? Menurut gue bagus sih jadinya. Untuk pejabat lebih berhati-hati. Untuk ya hal-hal kayak gitu harusnya enggak. Iya, tapi kan itu sudah terjadi selama ini gitu. Betul, makanya bagus. Jadinya besok-besok lo mikir lagi lah gitu. Karena emang sering tahu menyalahgunakan servis atau pelayanan publik. Iya. Ya itu hal lumrah. Tapi itu lumrah banget. Bukan lumrah, umum. Ya rahasia umum ya. Rahasia umum banget gitu. Kayak iya. Apa? Kayak iya apa? Kayak iya. Tapi emang kadang tuh ya itu sih. Tapi lo pernah nggak sih kayak dapet kayak gitu juga? Kayak dapet fasilitas pelayanan gitu? Iya, tapi kan gue pilihan mau pakai apa enggak. Bener. Tapi kayak kadang-kadang lo nggak minta, tapi kayak udah nggak apa-apa nih. Iya. Ini ku yang gitu-gitu loh. Iya. Terus kayak sebenarnya lo tuh mixed feeling kan, kayak ya lo happy, ya pastilah kita happy dilayanin dan lain-lain. Tapi kayak dalam hati gue kayak anjir nih duit Too much negara, ya. woi gitu kayak Too much. kayak kenapa ya? Dan gue tuh bukan siapa-siapa, maksudnya bukan tamu penting atau apa-apa gitu loh di situ. Cuma ya itu menurut gue emang budayanya Indonesia lagi sih, balik lagi. Budaya dan transaksional. Kan ada tips di situ. Nggak mungkin. Ya benar. Jadi Iya benar. Makanya jadi kayak pas waktu itu di up gitu gue kayak where have you been gitu. Maksudnya kayak netizen tuh kemana aja selama ini. sebenarnya dari paling simpel ya. Paling simpel tuh kayak protokol bandara deh. Iya. Itu aja dulu deh, yang depan mata kita hari-hari ya. Itu kan disiapin untuk let's say menteri, DPR Ya, atau harusnya pejabat. VIP beneran lah. Ya, sedangkan tuh dipakai tuh sampai anaknya, temen anaknya, Temen anaknya. sampai temen supirnya yang maksudnya sampai yang kayak what the maksud gitu loh, maksudnya. Mau ngapain sih kalian? Mau kemana sih gitu loh. Kayak gua dan teman-teman tuh berada di posisi yang bisa memakai itu aja nggak mau gitu loh pada saat itu ya. Tapi akhirnya kalau kepepet kita make kan. Iya, tapi tuh sebisa mungkin nggak pakai. Betul. Yang pertama malu, Iya. jujur malu. Kalau emang itu bukan kepentingan negara ya, maksudnya. Yang kedua, ya ngapain aja, ngapain banget gitu loh. Maksud gue tuh nggak ada gitu maksudnya. Yang ketiga ya itu maksudnya kayak males aja sih, kayak cuma lewatin gate gitu bayar 500.000 bensin. Itu nggak wajib ya, tapi kan kayak nggak mungkin nggak ngasih tips nggak sih, kayak Iya. kagak dah gitu. Tapi kadang-kadang tuh menurut gue administrasi di kita tuh juga susah. Ada beberapa proses nih. Oh, I Administrasinya see. itu juga susah, dimana Bikin males akhirnya ya? ada punya jalur ordal itu Iya. mau nggak mau menurut gue. Makanya kalau Iya. kepepet, kalau gue tuh juga kayak gitu suka make, tapi nggak suka. Maksudnya kayak akan make kalau gue kepepet banget. Iya. Itu gue make kayak gitu. Ya itu, sesimpel jalan raya deh, yang pakai patwal gitu-gitu. Kayak mau ngapain sih gitu. Iya, kalau itu gue nggak ngerti sih. Kayak mau kemana sih gitu loh. Kayak ada gimana gitu. Iya, terus yang kayak kawinan kan juga suka banyak yang make. Iya, ya kawinan tuh apa ya fungsinya sebenarnya? Dikawal ya. Gue gak ngerti sih. Biar nggak macet kan ya. Iya, waktu itu gitu sih ininya. Cuma sebenarnya kalau gue pikir kayak ngapain ya gitu. Iya. Ya itu sih, tapi biasanya emang terjadi sama pejabat-pejabat baru. Yang baru-baru. Biasanya kalau yang senior-senior atau yang ini ya, anaknya sama keluarganya udah gak norak sih. Ngerti gak sih? Udah biasa Iya, gitu. karena udah dapat fasilitasnya. Iya, emang malah malu, cenderung malu. Kayak kagak deh, enggak deh, kayak malah menjauhi itu. Itu kan bukan punya gue anyway gitu. Itu kan fasilitas bapak gue, misalnya nyokap gue gitu. Kayak malah malu biasanya gitu. Iya, soalnya lu inget gak sih lo pernah cerita ke gue apa? Yang mana? Yang ya itu yang kayak ajudan-ajudannya lah gitu, intinya yang rese, yang kayak misalnya di restoran kayak Iya. lama nih kan nunggu makanan, Mereka which is mencari privilege itu, Iya. menjual nama bosnya gitu kayak ngapain banget? kayak ini buat bapak ini nih. Iya, Lo iya. siapa lu sokap anjir. Iya. Itu emang
Ya lumayan sih, lumayan. Gengges banget sih. Dan itu tuh termasuk mereka tuh suka pakainya di konser kan ya lo. Kayak parkirnya kan parkir VIP. Ini kita dari bapak ini, terus acara-acara olahraga biar mereka dapat tempat VIP gitu, tempat duduk yang enak. Apa banget sih maksud gua? Terus kayak di restoran segala macem. Di itu hiburan malam misalnya. Malah malu gak sih nama bos lu dipakai? Malu lah. Kita dari tim ini minta siapin. Apa banget gitu maksud gua? Bener. Itu sih cukup sebelum kemana-mana kayaknya. Kayaknya ini salah satu episode bincang-bincang yang ini ya lumayan informatif. Asik. Coba apakah informatif atau kosong juga? Atau salah malah informasinya? Jadi ini terjadi karena ya udah karena kita udah jarang ketemu aja. Ya, Jadi kayaknya ngobrolnya di podcast gitu, beneran podcast. ya sih, bener. Thank you siapa? Gak ada bintang tamu. Ya udah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Oke. Yuk, bye. Bye guys.